Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 5. Tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Ayo kita cari tahu. Amati gambar hewan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang karakteristik tempat hidup hewan-hewan tersebut? Tulis jawabanmu pada kolom yang telah disediakan. Yang pertama adalah ayam. Karakteristik tempat hidupnya adalah di darat. Kemudian bebek, karakteristik tempat hidupnya biasanya berada di daerah berlumpur. Kemudian yang ketiga adalah kucing. Karakteristik tempat hidupnya di darat. Dan yang terakhir adalah ikan. Karakteristik tempat hidupnya di air. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Jawab pertanyaan berikut. Apa kesimpulanmu tentang karakteristik tempat tinggal hewan di atas? Tempat tinggal hewan mempengaruhi kehidupan hewan. Apa perbedaan antara tempat hidup kucing dan ikan? Kucing hidup di darat, sedangkan ikan hidup di air. Kucing bernapas menggunakan paru-paru, sedangkan ikan bernapas dengan insang. Menurutmu, apakah kedua hewan tersebut dapat hidup di tempat yang sama? Mengapa? Jelaskan alasanmu. Kucing dan ikan tidak dapat hidup di tempat yang sama. Jika kucing hidup di air, dia tidak bisa bernapas. Begitu pula sebaliknya. Ikan jika hidup di darat akan kesulitan bernapas. Apakah keadaan alam, iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan? Jelaskan. Keadaan iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan. Misalnya, hewan yang hidup di daerah dingin harus menyesuaikan bentuk dan fungsi tubuhnya dengan udara yang dingin. Hewan yang hidup di daerah pegunungan juga berbeda dengan hewan yang hidup di dataran rendah. Sebelum memelihara hewan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik? Kebersihan kandang, kesehatan makanan, serta keadaan sekitar yang mempengaruhi kesehatan hewan. Tukarkan jawabanmu dengan temanmu dan diskusikan jika terdapat perbedaan. Tahukah kamu bahwa Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda? Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup tergantung pada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Diskusikan kembali secara berkelompok ciri-ciri khusus ayam, itik, kucing, dan ikan. Kaitkan ciri-ciri khusus tersebut dengan karakteristik tempat hidupnya. Tuliskan hasil diskusi pada bagian berikut. Nama hewan ayam. Ciri-ciri khususnya, ayam memiliki paruh panjang dan runcing digunakan untuk mengambil makanan. Ayam memiliki cakar panjang berfungsi untuk mengais makanan dalam tanah. Ayam memiliki bulu yang berfungsi untuk melindungi dari hawa dingin. Nama hewan yang kedua adalah bebek. Ciri khususnya, paruh bebek berbentuk sudu untuk memudahkan bebek dalam mencari makanan di lumpur. Bebek memiliki leher panjang yang berfungsi memudahkan bebek dalam mengais makanan di air. Kaki berselaput untuk memudahkan bebek dalam berenang dan berjalan di atas lumpur. Bulu berlapis lilin sehingga bulu bebek tidak basah saat berenang. Nama hewan kucing. Ciri-ciri khususnya memiliki mata yang tajam berfungsi untuk mencari mangsa pada malam hari. Memiliki misai yang berfungsi untuk menentukan arah saat berjalan di ruang yang gelap maupun di tengah kegelapan malam. Memiliki bantalan halus di telapak kakinya berfungsi untuk memperkecil suara langkah kakinya dalam berjalan. Alat keseimbangan pada telinga berfungsi untuk mengatur keseimbangan pendengarannya
sehingga jika kucing jatuh tetap dalam keadaan berdiri. Kemudian yang terakhir, nama hewannya adalah ikan. Ciri-ciri khususnya, ikan memiliki sirip yang berfungsi untuk berenang di dalam air. Ikan memiliki insang yang dapat digunakan untuk bernapas di dalam air. Ikan memiliki sisik dan lendir yang berfungsi untuk mengurangi gesekan saat bergerak di dalam air. Bentuk tubuh yang streamline untuk mengurangi hambatan di dalam air apabila ikan sedang berenang, sehingga memudahkan ikan dalam berenang. Nah, ayo cari tahu lebih lanjut tentang hubungan karakteristik tempat hidup hewan dengan ciri-ciri khususnya. Baca teks berikut. Hewan yang pertama adalah cicak. Apakah kamu pernah mengamati cicak merayap di dinding rumahmu? Mengapa cicak tersebut bisa merayap di dinding? Bagaimana cicak tersebut menangkap mangsanya? Nah, cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya, sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket, sehingga dapat menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Kemudian hewan yang kedua adalah kelelawar. Kelelawar hidup di tempat yang gelap, seperti di atap rumah dan gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada 2 jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Kemudian yang ketiga adalah bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Misalnya ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis hewan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Ayo cari tahu tentang kondisi dan karakteristik alam yang ada di sekitarmu. Iklim, lapisan tanah, dan bentuk muka bumi. Hewan apa saja yang cocok hidup di wilayah tersebut? Kelompokkan hewan tersebut berdasarkan karakteristik tempat hidupnya. Kamu dapat menggali informasi dari berbagai sumber, buku perpustakaan, internet, atau narasumber. Tulis hasil temuanmu pada kolom berikut. Nah, untuk tugas yang satu ini, coba kalian cari sendiri ya, sesuaikan dengan kondisi dan karakteristik alam yang ada di sekitar kalian masing-masing. Kalian bisa mencarinya di internet. Ceritakan dan diskusikan hasil temuanmu secara berkelompok. Hewan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Hewan juga dapat menjadi inspirasi untuk karya seni seperti karya seni mozaik yang telah kamu buat sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kamu dan teman-temanmu telah membuat karya seni mozaik tentang hewan. Pamerkan mozaik tersebut di meja masing-masing. Jelaskan hasil karyamu kepada teman satu kelompokmu secara bergiliran. Amati hasil karya teman-temanmu tersebut dan beri komentar sebagai bentuk apresiasimu. Tuliskan pada potongan kertas yang telah disediakan di setiap meja. Pilih salah satu hasil karya temanmu. Tulis apresiasimu atas hasil karya tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang hasil karya temanmu tersebut? Temanku membuat mozaik burung dari biji-bijian. Bagaimana pendapatmu tentang hasil karya temanmu tersebut? Hasil karya temanku sudah bagus dan menarik. Menurutmu bagian mana yang menarik dari karya tersebut? Mengapa? Menurut saya yang menarik dari karya adalah cara pembuatannya, dari inspirasi seseorang yang membangkitkan berkarya. Apa saran yang ingin kamu sampaikan agar karya seni tersebut lebih baik lagi?
Menurut saya, karya seni tersebut sebaiknya diperbaiki mulai dari segi warna, bentuk, dan ukiran, supaya karya seni tersebut lebih mudah dipahami dan diterima di kalangan sosial masyarakat, sehingga nilai estetika pada karya seni tersebut dapat lebih meningkat dari sebelumnya. Hewan di sekitar kita mempunyai nilai ekonomis. Hewan-hewan tersebut banyak diperjualbelikan di pasar. Coba taksir berat hewan berikut. Amati gambar dan soal cerita berikut. Siti dan ibunya berbelanja di pasar. Mereka membeli ikan, udang, dan daging ayam dengan berat masing-masing seperti terlihat pada gambar. Jadi, ikan seberat 2,3 kg, kemudian udang seberat 0,64 kg, dan ayam seberat 1,7 kg. Apakah kamu bisa menaksir berat seluruh belanja Siti dan ibunya? Sebelum kamu menjawab, perhatikan cara melakukan penaksiran desimal berikut. Dalam melakukan penaksiran desimal, kamu perlu memperhatikan desimal acuan. Desimal acuan yaitu 0, 0,25, 0,75, dan 1. Angka-angka desimal tersebut dapat dijadikan acuan untuk melakukan penaksiran penjumlahan dan pengurangan. Berikut adalah desimal acuan pada garis bilangan. Taksirlah hasil penjumlahan 0,22 ditambah 0,80. Langkah pertama, perhatikan lokasi 0,22 pada garis bilangan. 0,22 terletak antara 0 dan 0,25. Bilangan 0,22 lebih dekat kepada 0,25. Maka 0,22 dibulatkan ke 0,25. Langkah kedua, perhatikan lokasi 0,80. Pada garis bilangan, 0,80 terletak antara 0,75 dan 1. Bilangan 0,80 lebih dekat kepada 0,75. Maka 0,80 dibulatkan ke 0,75. Langkah ketiga, setelah dilakukan pembulatan pada desimal acuan terdekat, jumlahkanlah 0,25 ditambah 0,75 sama dengan 1. Jadi taksiran untuk 0,22 ditambah 0,80 adalah 0,25 ditambah 0,75 sama dengan 1. Amati kembali soal di atas. Taksirlah berat ikan dan udang jika digabungkan. 2,3 ditambah 0,64 sama dengan 2,5 ditambah 0,75. Hasilnya adalah 3,25 kg. Taksirlah berat ikan dan ayam jika digabungkan. 2,3 ditambah 1,7 sama dengan 2,5 ditambah 1,75 sama dengan 4,25 kg. Taksirlah berat ikan, udang, dan ayam jika digabungkan. 2,3 ditambah 0,64 ditambah 1,7 sama dengan 2,5 ditambah 0,75 ditambah 1,75 sama dengan 5 kg. Taksirlah selisih berat ikan dan udang. 2,3 dikurangi 0,64 sama dengan 2,5 dikurangi 0,75 sama dengan 1,75 kg. Taksirlah selisih berat ikan dan ayam. 2,3 dikurangi 1,7 sama dengan 2,5 dikurangi 1,75 sama dengan 0,75 kg. Nah, buatlah soal cerita sendiri tentang penaksiran penjumlahan dan pengurangan desimal. Tukarkan cerita yang kamu buat dengan teman satu meja. Jawab soal-soal cerita tersebut, diskusikan hasilnya secara berpasangan. Nah, misalkan saja soal yang pertama, ini soal penjumlahan. Ibu membeli 1,2 kg apel dan 2,4 kg jeruk. Taksirlah berat apel dan jeruk yang dibeli ibu. 2. Ayah membeli jeruk 8,2 kg dan diberi kepada tetangga sebanyak 3,2 kg. Taksirlah sisa jeruk ayah. Ini adalah pengurangan ya. Taksirlah penjumlahan dan pengurangan desimal berikut. 2,8 ditambah 1,2. 2,75 ditambah 1 sama dengan 3,75.
Kemudian 0,4 ditambah 1,9. 0,5 ditambah 2 sama dengan 2,5. Kemudian yang ketiga, 2,2 dikurangi 1,7. 2 dikurangi 1,75 sama dengan 0,25. Dan yang terakhir, 4,4 dikurangi 6,3. 4,5 dikurangi 6,25 sama dengan negatif 1,75. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.